Oke, kita mau mereview ini orderan yang masuk untuk Toyota Vios ya. Toyota Vios ini menggunakan tipe bohlam D4R. Mungkin saat ini Anda mendengar suara berisik karena di luar sedang hujan gede, jadi mungkin video ini akan suaranya mungkin banyak noise ya, terganggu, tapi nggak apa-apa. Intinya adalah ini bohlam untuk Toyota Vios ya, D4R ya. Nah, ini foto depan mobilnya ya. Jadi pagi-pagi sudah konsultasi kepada saya bacakan chatnya. Selamat pagi, lampu mobil saya masih menggunakan HID D4R dan headlamp reflektor. Saya ingin memperbandingkan dengan LED dari juragan lampu. Mohon penjelasan sedikit kelebihan dan kekurangan dari kedua lampu tersebut. Dari beberapa video juragan lampu saya tonton tentang lampu LED buatan juragan lampu, kayaknya saya ingin menggunakan LED. Jadi saya sudah banyak membuat konten di YouTube. Nah, kemudian tertarik karena saya sering berpergian malam. Oke, D4R Vios Gen 2 saya sudah tahu ya. Nah, dia mempertanyakan soal soket pemasangannya bagaimana, dan dia minta dibikinkan soket 6 pin ini. Nah, saya jawab, nggak ada hubungan dengan soket 6 pin ini, karena soket 6 pin di Toyota Vios ini itu adalah untuk satu, lampu jauh dekat, kedua untuk auto leveling servo, jadi nggak ada hubungannya dengan 6 pin. Nanti kita akan jelaskan mengenai pemasangan lampu kita yang PNP ya. Oke, nah ini ditransfer menggunakan Bank Mandiri ya. Terima kasih untuk Pak Jupriya di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ya. Ditransfer menggunakan Mandiri dan kita akan kirim menggunakan JNT dan free ongkir. Oke, kita mau membahas dulu apa sih itu D4R punya Toyota Vios ya. Jadi lampu Toyota Vios itu menggunakan HID, tipenya memang D4R. Nah, saat ini di depan Anda ada balas Toyota Denso D4R punya Toyota Vios. Oh ya, selain untuk Toyota Vios, LED ini bisa juga dipakai untuk mobil-mobil lain, misalnya Toyota Altis, Toyota Camry, ya, mobil-mobil yang menggunakan bohlam D4R atau D2R. Nah, D2R ini dipakai oleh Nissan Juke misalnya, dipakai oleh Nissan Latio, dipakai oleh mobil-mobil yang ya D2R lah, seperti Honda Accord. Apa sih beda D2R dengan D4R? Sebenarnya sama saja, bohlam-bohlam HID juga. Cuman kan standarisasi mobil biasanya ada Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. Jadi tidak mengganggu lingkungan ya. Ini ada hubungan dengan green apa sih ngomongnya, tidak mengganggu lingkungan. Nah, bohlam tersebut adalah kalau tipe D2R HID mengandung merkuri. Nah, sedangkan D4R tidak mengandung merkuri, jadi lebih ramah ke lingkungan sesuai dengan standarisasi mobilnya. Emisi mobilnya ada sekarang mungkin Euro 6 kali ya. Saya nggak tahu Euro 4 atau apa. Di Indonesia kayaknya baru Euro 4 ya. Jadi kalau untuk Euro 4 mungkin pakainya D4R ya. Jadi intinya adalah untuk ramah lingkungan. Sebenarnya bohlamnya sama. Nah, jadi bisa mercury free. Mercury free biasanya suka dicolek ditulis sini mengandung Hg ya. Ag atau Hg itu kalau nggak salah ya. Jadi mengandung merkuri Kak. Kalau mengandung merkuri kan, merkuri adalah bahan beracun kali ya. Jadi diciptakanlah yang non merkuri. Jadi ada tipe D4 ya, seperti itu. Jadi disesuaikan saja dengan mobilnya D4, D2 atau D1 atau D5. Apapun itu bohlamnya kita punya dan kita bisa bikin karena kita punya malnya ya. Oke. Nah, ini adalah balas asli Toyota Denso ya. Ini untuk D4R nih ya, namanya computer light control ya, tipe D4R atau D4S. Nah, ini sama persis yang dipakai di Toyota Vios, di Toyota Altis atau Toyota Camry lah, pokoknya intinya ini. Nah, balas ini ya, ini adalah yang disambungkan ke bohlam. Ini yang Anda akan lihat di belakang headlamp Anda. Nah, ini adalah bohlam HID-nya, biasanya dipasangkan di sini ya, dipasangkan di soket ini. Nah, di sini ada bohlamnya karena ini sudah kita memang buat modifikasi, kita sudah pecahkan. Kita beli bohlam D4R punya Philips loh ini. Ya, punya Philips, tipenya adalah Seneco tuh.
ya. Tipenya adalah 42416. Nah, kita pecahkan, kita ambil malnya sekalian untuk bikin konten ya. Kita bikin malnya ini nih. Malnya itu adalah ini nanti ini, ya. Jadi biasanya terpasang seperti ini ya. Anda tinggal lepas di headlamp. Ininya dilepas, nah ininya bolamnya dicopot. Biasanya kan ada kelipannya, ya ada kelipan copot. Nah ini lepas, Anda simpan bolamnya. Nah ini balas ini posisinya adalah di bawah headlamp. Jadi headlamp Anda ada di bawah. Headlamp Anda harus dilepas pada saat pemasangan LED ini supaya kenapa? Untuk menjangkau kabel plus minus 12-nya. Jadi di sini tersambung soket. Ada soket merah hitam kabelnya. Nah ini Anda cabut soketnya di mobil ya, di dalam headlamp. Kemudian sudah dicabut, udah Anda simpan Anda diamkan saja ini balas sudah tidak terpakai lagi ya. Tetap terpasang karena kalau tidak terpasang nanti headlamp Anda akan bolong. Diamkan saja. Yang penting adalah soket di sininya nih. Soket kabel di sininya Anda ambil. Anda ambil ya, Anda pegang terus tinggal sambungkan ke bohlam saya. Jadi tadi ada soket yang menyambung ke sini, Anda cabut soketnya, ada kabel warna merah dan hitam. Nah, Anda tinggal sambungkan ke ini saya, pin saya. Merahnya ke merah, kuningnya ke hitam. Jadi sama aja. Yang penting adalah positif negatif. Terbalik nggak masalah, nggak nyala. Cuma kalau nggak nyala ya Anda tinggal balikan aja soketnya. Jadi sebenarnya simple, mudah, dan PNP. Tidak perlu menggunakan soket pin 6 atau pin apapun, tinggal sambung. Ya. Jadi ini adalah pin skun male cowok ya. Nah sama ini seperti ini. Ya tinggal colok aja. Selesai ya. Jadi ini pemasangan sangat PNP. Kalau Anda sudah beli, Anda nggak bisa pasang. Anda bisa WhatsApp saya tuh di 0898 269 3838 ya. Ini saya simpan. Jadi sudah jelas ya. Kalau nggak jelas ya, kalau Anda sudah beli silakan WhatsApp ke saya. Oke, nah ini kita perkenalkan. Ini adalah bohlam produk dari Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss JL dan ini adalah untuk tipe D4R yang kita custom, yang kita buat untuk menggantikan HID konversi ke LED ya. Oke, seperti ini bolamnya, pemasangannya adalah PNP ya. Nah, soket tinggal colok dan kita akan tunjukkan nyalanya seperti apa ya. Nyalanya ya satu warna saja, putih ya. Nah, saya berharap dari pemasangan ini ya, tujuannya adalah supaya lebih terang. Ya, kenapa lebih terang? Karena lampu orinya kalau tipe D4 itu malu-malu keluar cahayanya, redup. Ya, nah Anda ganti lampu LED ini, saya jamin akan lebih terang ya, jauh dibandingkan lampu orinya. Real bolam ini adalah sekitar 50 watt. Untuk tipe D4 ya, 50 watt. 5500 Kelvin ya, jadi warnanya putih seperti tadi. Berpendingin double heat copper pipe ya, seperti ini. Berpendingin double heat copper pipe dan ada kipas ya di bagian belakangnya. Merek dari produk ini adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss JL. Bohlam ini merupakan bohlam custom yang kita buat atau kita memang desain untuk mengkonversi HID mobil Anda ya. Jadi bohlam ini custom, kita buat juga dudukannya LED ini adjustable, bisa maju mundur. Pemasangan juga PNP tanpa balas. Pokoknya intinya Anda tinggal colok soket ini ke soket asli bawaan mobil dan dia akan nyala ya. Tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, tanpa bayangan gelap ya. Pemasangan harus benar, jangan sampai terbalik. Tidak storing ya, tadi saya sudah bilang, tanpa bayangan gelap, stabil, tidak ngedrop ya, berpendingin double heat copper pipe ya. Oke, pemasangan sih tinggal PNP. Buat Anda yang mau order, Anda bisa juga order di toko Strawberry, toko Alpukat, apapun itu bebas. Anda silakan WhatsApp ke saya, nanti saya akan berikan linknya untuk Anda order ya. Oke, ini adalah tipe D4R, sekali lagi saya ulangi, bisa untuk Toyota Vios, Toyota Altis, Toyota Camry, apapun itu. Bisa juga untuk tipe D2R karena bohlam ini custom kita buat. Bisa juga untuk tipe D4S, D5S ya, karena ini ada satu lagi customer WhatsApp saya, dia mau mencari bohlam D5S ya. Nah ini bohlam D5S, nah ini masih tahap konsultasi. Ini Philips D5S, kodenya adalah 9285410 ya. Jadi ini masih tahap konsultasi. Nah Philips D2S ini kecil banget bro, cuma 25 watt ya, kecil banget, makanya nggak terang
Ya, ini dipakai oleh Suzuki SX4 crossover ya, tuh. Ya, ini pakai D5S nih. Nah, ini sama juga dipakai di Baleno yang all new Baleno tapi bukan yang versi terakhir. Ya, itu pakainya D5S ya. Nah, bohlam-bohlam tersebut kita bisa bikin, kita custom ya. Kenapa sih Anda perlu beli bohlam ini dibandingkan dengan produk lain? Karena bohlam ini standalone. Standalone itu maksudnya adalah berdiri sendiri. Dia cukup dikonekkan ke 12 volt DC, dia nyala, selesai. Ya. Nah, kalau di pasaran banyak bohlam yang tipe D2S, D4S itu, Anda harus mengkonek ke sini. Dikoneknya ke sini. Bukan dikonek di input DC 12 volt di input balas, tetapi di output balas. Jadi, lampunya masih menggunakan balas HID. Biasanya Anda mengganti ini, biasanya kan balasnya rusak. Contohnya ini adalah balas sudah rusak, masuk air. Jadi kalau LED saya ini stand alone, berdiri sendiri, tanpa harus menggunakan balas original. Kenapa kalau Anda menggunakan balas original merugikan? Karena satu, kalau balasnya rusak atau balasnya lemah, tentu lampu LED Anda tidak akan maksimal nyalanya. Ya, jadi kalau balasnya rusak, lampunya juga LED akan mati. Jadi buat apa? Istilahnya listriknya muter-muter gitu loh, kebanyakan. Kita langsungkan saja tanpa balas. Ya, jadi bisa lebih terang outputnya tanpa dibatasi oleh balas ini, karena balas ini 35 kalau ini. Nah, ini 35. Ya, karena masing-masing HID itu macam-macam, ada yang 25, ada yang 35, ada yang 45 ya. Kalau D4R 35, tadi D5S itu 25 watt. Jadi kecil. Nah, sedangkan kita ganti LED yang 50 watt, udah pasti terang. Ya, udah pasti lebih terang. Aman nggak? Kelistrikan aman, karena balas ini tertulis 35 watt, tetapi dia narik listriknya itu 70 watt. Ya, kali 2. Karena kalau balas itu kan tarikan awalnya, dia nyalanya itu tidak bisa langsung seperti LED mantang, tetapi dia naik. Nah, pada saat pertama kali menyalakan itu, ampernya gede banget. Nah, sudah nyala stabil, berangsur-angsur turun. Nah, jadi aman tidak menggunakan ini 50 watt? Aman, saya jamin. Ya, karena kenapa? Karena saya sudah jual banyak juga. Dan ini merupakan hasil riset, bukannya asal main kita jual hari ini, kita berani jual, kalau nggak bisa gitu ya. Kita riset dulu, kita coba, percobaan ini waktu yang lama bro, 1 tahunan, trial and error ya, segala macam. Nah, inilah dapat formulasi bohlam LED untuk tipe keluarga D. Ya, jadi tanpa balas, stand alone. Lebih banyak keuntungannya dibandingkan Anda yang menggunakan buatan pabrik atau di toko-toko lain yang colok ke sini. Kalau Anda menggunakan colok ke sini, banyak ruginya. Nggak terang, percuma. Buat apa Anda ganti ke LED? Ya, nggak terang. Kedua, balasnya kalau udah rusak atau lemah, LED-nya juga ikut bermasalah. Ya, kebanyakan juga kan orang balasnya udah rusak, ya tentu kita ganti aja yang stand alone, berdiri sendiri. Ya, itu lebih aman, lebih baik, dan lebih ringkes, lebih mudah. Ya, lebih mudah dan nggak meribetkan Anda. Ya, oke. Saya rasa cukup ya video kontennya untuk tipe D2, D4, D5, D1, apapun itu bisa, mau tipe R atau tipe S. Kalau R itu artinya reflektor, S itu shield, jadi untuk proyektor. Ya, bebas. Oke, 0898 269 3838. Oke, terima kasih.